Dan pemirsa, selanjutnya kami akan beralih ke konferensi pers yang akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Baik, teman-teman media semua, terima kasih atas kedatangan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita mulai terkait dengan siaran pers untuk kejadian pesawat Sriwijaya 182. Dalam hal ini yang akan menjadi juru bicara ada Ibu Adita Irawati dari juru bicara Kementerian Perhubungan. Lalu ada Bapak Muhammad Awaludin, yaitu Direktur Utama PT Angkasa Pura II. Lalu didampingi juga ada Bapak Suryanto, ada dari Kepala KNKT. Lalu ada Bapak Jeff Jawena, itu dirut dari Sriwijaya. Lalu terakhir ada Bapak Budi Raharjo, itu adalah dirut dari PT Jasara Harja. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktunya kepada Ibu Adita Irawati untuk memberikan pernyataan. Silakan, Bu. Baik, tes. Suaranya bisa cukup didengar ya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media, pada malam hari ini saya akan mempertegas lagi apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi, pada saat press conference tentang lost contact-nya SJY 182. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan, telah terjadi lost contact pesawat udara Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan call sign SJY 182. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk itu kami dan seluruh jajaran di sektor transportasi beserta seluruh stakeholders menyampaikan rasa prihatin atas kejadian ini dan juga berharap agar kita bisa segera melakukan pencarian dan sekaligus juga penyelamatan. Adapun kronologi kejadian, saya tegaskan lagi seperti yang sudah disampaikan pada press conference tadi. SJY 182 ya, Suta Pontianak take off pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Kemudian pada pukul 14.37 melewati 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta Approach. Pesawat diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen departure. Pada pukul 14.40, Jakarta Approach melihat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut atau northwest. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam pesawat SJ182 ini terdapat sesuai manifest ada 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang, terdiri dari 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Ditambah
12 orang kru, 6 kru aktif dan 6 ekstra kru. Ya, sekali lagi saya tegaskan 62 orang, 50 orang penumpang, terdiri dari 40 orang dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi, ditambah dengan 12 kru, 6 kru aktif dan 6 ekstra kru. Lalu apa yang sedang kami lakukan saat ini adalah terus melakukan koordinasi bersama Basarnas dan juga dengan KNKT serta seluruh pihak terkait, termasuk tentunya adalah maskapai Sriwijaya Air sendiri. Ya. Dan untuk keluarga penumpang, jika mencari informasi, sudah disediakan hotline oleh Sriwijaya Air yang nanti mungkin akan disampaikan langsung oleh Bapak Dirut. Ya, tapi nomornya di sini saya bisa sampaikan. Nomor hotline adalah untuk informasi penumpang 021 806 37817. Saya ulangi ya. 021 806 37817. Atau bisa langsung datang ke posko di lokasi ini di Terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Dan apa saja nanti posko akan memberikan layanannya akan disampaikan oleh Bapak Dirut Angkasa Pura II, Bapak Awaludin. Untuk hal-hal lain, saya akan mengundang Bapak Ketua KNKT, Bapak Suryanto, untuk menyampaikan apa saja upaya yang saat ini tengah dilakukan terkait dengan close contact-nya SJ 16182. Dipersilahkan Bapak Ketua KNKT. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertama, saya sebagai Ketua KNKT mengucapkan ikut belasungkawa atas musibah ini. Semoga ke depan tidak terjadi kembali. Sesuai dengan tugas KNKT, kami bertanggung jawab untuk melakukan investigasi penyebab kecelakaan pesawat, penyebab kecelakaan pesawat agar tidak terjadi kecelakaan yang sama di kemudian hari. Nah, untuk itu sesuai dengan protokol dari IKIO bahwa saya harus menginfokan kepada otoriti atau KNKT-nya Amerika, NTSB, ini sudah kami lakukan, pemberitahuan juga kepada IKIO, dan di pesawat Sriwijaya ini kebetulan semua adalah penumpangnya Indonesia, jadi kami tidak menginfo ke negara yang lain kecuali Amerika saja. Nah, kemudian sesuai dengan prosedur, kami saat ini masih dalam tahap pengumpulan data semuanya. Data cuaca, data pesawat, data penerbangan yang ketika dirilis seperti apa kondisinya, semua sedang kami kumpulkan, dan besok kami akan mengadakan survei di lokasi kejadian, kira-kira seperti apa lokasinya dan peralatan apa yang akan kami turunkan ke sana. Nah, ini yang perlu kita planning malam ini. Teman-teman lagi menyiapkan plan apa saja yang peralatan yang diperlukan untuk besok di dalam rangka melakukan investigasi. Namun yang paling utama adalah search and rescue. Kami mengikuti search and rescue. Jadi kalau search and rescue menyampaikan bahwa kami sudah bisa turun, ya kami akan turun. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Basarnas dan tim-tim yang lain di sana, termasuk Angkatan Laut, Kepolisian, KPLP, dan yang lain-lain sebagainya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPPT untuk meminjam kalau diperlukan kapal Barunajaya 4. Dan kapal Barunajaya 4 saat ini sedang dipersiapkan oleh teman-teman BPPT jika diperlukan, karena kapal Barunajaya 4 ini dilengkapi dengan peralatan survei bawah air. Jadi yang sering kami pakai juga Barunajaya 4 untuk underwater recovery. Jadi sekali lagi saat ini kami KNKT dalam rangka investigasi
kami dalam fase pengumpulan informasi semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan rekan-rekan media, saya juga tambahkan sebuah informasi terkait dengan proses pencarian yang saat ini tengah dilakukan. Ya, jadi begitu mendengar ada peristiwa ini, kami di Kementerian Perhubungan beserta jajaran yang terkait, Basarnas dan juga kepolisian telah melakukan upaya pencarian. Untuk itu telah dikerahkan kapal dan armada sebagai berikut. Yang pertama tentunya kapal KPLP dari Kemenhub. Dari Basarnas ada 3 kapal dan 3 kapal karet serta 2 Sea Rider. Dari TNI Angkatan Laut ada KRI Lalat, KRI Kurau, KRI Siwar, KRI Cut Nyadin yang sedang menuju TKP dan sebagian juga sudah ada di sekitar TKP. Serta dari Polda Metro Jaya, Polair ada 6 kapal. Ya, jadi seluruh jajaran sudah bergerak cepat untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Untuk selanjutnya terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh pihak maskapai, saya mohon kepada Bapak Dirut Sriwijaya untuk bisa memberikan Bapak penjelasan khususnya kaitannya dengan bagaimana informasi untuk keluarga penumpang. Persilakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentunya kami sangat prihatin dengan kejadian yang sedang kami alami dalam peristiwa SJ182 ini. Kami berharap bahwa doa rekan-rekan sekalian ini dapat membantu proses pencarian agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita berharap agar semuanya dalam keadaan baik. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa kami sudah menyiapkan juga posko dengan dibantu oleh pihak AP2. Satu posko di sini dan satu posko di Pontianak dan juga ada di kantor kami. Dan nomor hotline tadi disampaikan bisa dihubungin. Yang akan kami lakukan juga adalah kami akan memberikan pendampingan semaksimal mungkin kepada pihak keluarga. Dan tentunya kami bekerja dengan koordinasi yang sangat ketat dengan pihak terkait dalam proses pencarian akan pesawat SJ182 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya memang kami lagi kumpulkan informasi lebih lanjut. Kalau ada tambahan informasi nanti dari pihak kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baik, demikian informasi tentang layanan untuk informasi penumpang, khususnya bagi keluarga penumpang. Dan selanjutnya untuk posko yang disiapkan, baik untuk rekan-rekan media maupun juga nantinya untuk keluarga penumpang dan anggota masyarakat yang lain, telah difasilitasi oleh Angkasa Pura II. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Dirut Angkasa Pura II untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan media, kami ingin menyampaikan terhitung sejak pukul 15.30 sore tadi, PT Angkasa Pura II Persero bersama seluruh stakeholder bandara sudah mengaktifkan di 2 lokasi bandara, yaitu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan di Bandara Internasional Supadio. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang kita aktifkan ada 2 titik. Satu adalah Emergency Operation Center, yaitu pusat penanggulangan kondisi kedaruratan bandar udara, yang sudah juga tadi dikunjungi oleh Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Menteri Perhubungan melakukan press conference dari Emergency Operation Center. Yang kedua, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah di sini, di Posko Crisis Center, dan posko ini adalah untuk koordinasi antar stakeholder dan juga titik pertemuan antara maskapai Sriwijaya Air dan nantinya dengan para keluarga yang sedang dalam proses pencarian dan penyelamatan saat ini.
Nah, yang kedua di Bandara Internasional Supadio, di Bandara Internasional Supadio bersama dengan maskapai Sriwijaya Air, kami sudah mengaktifkan posko di bandara untuk crisis center dan juga di perkantoran Sriwijaya Air di Geraha Chandra. Posko di sini dan juga di Supadio akan beroperasi 24 jam. Dan juga untuk rekan-rekan media yang akan mendapatkan atau mencari informasi seputar penanganan kegiatan ini akan bisa mencari dan aktif di posko crisis center ini. Demikian, terima kasih. Baik, rekan-rekan media, kita tahu bahwa sekarang proses sedang dilaksanakan ya, proses pencarian dan penyelamatan. Untuk kemudian bisa segera mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, pihak Jasa Raja Harja juga sudah siap, sudah standby untuk bisa memberikan layanannya. Dan untuk itu, Pak Dirut Jasa Raja Harja mohon untuk bisa menyampaikan pernyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media semuanya yang kami banggakan. Yang pertama, kami dari Jasa Raja turut prihatin atas kejadian yang terjadi pada siang tadi atas pesawat Sriwijaya SJ182. Yang kedua, kami setelah mendengar berita tentang kejadian ini, kami sudah langsung berkoordinasi dengan para stakeholder, antara lain dengan Kementerian Perhubungan, dengan Basarnas, dan pihak Sriwijaya Air sendiri. Dan kami langsung berkoordinasi dan sampai saat ini kami sudah menempatkan teman-teman jajaran Jasa Raja di beberapa posko yang sudah dibentuk, antara lain di Soekarno-Hatta ini sendiri, kemudian di Basarnas kami sudah bergabung, dan insya Allah kami juga besok bergabung di Tanjung Priuk. Dan ini kami lakukan adalah terus untuk memantau perkembangan, dan kita mengharapkan bahwa akan ada berita yang lebih baik, dan kita semua berdoa semuanya bisa ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat semuanya. Dan insya Allah kami terus berkoordinasi dengan para stakeholder dengan lebih intens dalam pemantauan ini. Dan juga malam ini kami juga sudah membentuk posko di Pontianak, di Bandara Supadio, untuk memantau juga tentang keluarga-keluarga yang ada di sana. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media, saya rasa keterangan dari para narasumber di sini sudah cukup. Sekali lagi, kami menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam, dan kami mohon doa dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga dari rekan-rekan media di sini, agar proses pencarian dan penyelamatan lancar dilaksanakan. Sekali lagi mohon doa restu dari seluruh anggota masyarakat agar proses pencarian dan penyelamatan dapat dilaksanakan dengan lancar. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang sudah hadir dan mematuhi protokol dengan menggunakan masker dengan benar. Ya, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dalam situasi seperti sekarang. Jadi untuk itu saya akhiri dan saya kembalikan kepada Pak Yado dari Angkasa Pura II. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Mungkin kami berikan 2 pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya. Mungkin saya mulai dari tengah dulu ya. Selamat malam Pak, saya Hasbi dari MNC. Saya ingin bertanya dengan Dirut Sriwijaya. Pak, sempat ada delay 30 menit begitu Pak. Kemudian saya ingin menanyakan juga sebenarnya pesawat ini jangka umurnya dan juga apakah memang ada kendala dari pesawat ini sehingga bisa terjadi crash seperti ini Pak. Karena belajar dari sebelumnya pesawat yang digunakan oleh Lion Air ini adalah pesawat baru dan ada human error di situ. Apakah ini juga ada kaitannya dengan delay dan juga pesawat yang digunakan? Baik, terima kasih. Mungkin kepada Pak Suryanto bisa langsung ditanggapi Pak. Kami silakan Pak. Oke Mas, kalau pertanyaan mengenai berapa umur pesawat ya tadi.
Pertama jenis pesawatnya Boeing 737-500. Umur pesawat dibuat tahun 1994, jadi kurang lebih antara 25 sampai 26 tahun, kurang lebih itu. Jadi berapapun umurnya, kalau pesawat itu dirawat sesuai dengan regulasi yang berlaku yang ditetapkan oleh DKU PPU dalam hal ini dari Dirjen Perhubungan Udara, jadi harusnya tidak ada masalah. Mungkin itu yang bisa saya jawab, dan kami juga sedang mengumpulkan data-data semua mengenai pesawat, mengenai kru, sedang kami kumpulkan. Nah, kalau itu Sriwijaya, silakan. Jadi tadi delay, menurut informasi yang saya terima juga bahwa itu akibat hujan deras, makanya ada delay 30 menit pada saat boarding. Demikian. Kalau kondisi pesawat, informasi yang saya peroleh juga bahwa kondisi pesawat dalam keadaan sehat, karena sebelumnya juga sudah terbang ke Pontianak PP, kemudian ke Pangkal Pinang, baru ini rute kedua ke Pontianaknya. Jadi harusnya tidak ada masalah ya. Dan dari laporan maintenance juga semuanya lancar. Demikian. Baik, kami berikan satu pertanyaan lagi pada teman-teman. Satu lagi ya, teman di belakang. Baik, selamat malam. Saya Jaya dari TVRI. Pak, terkait dengan kendala cuaca, kalau memang tadi sudah disampaikan bahwasanya ada kendala cuaca hingga pada akhirnya delay gitu. Kalau dari pihak KNKT sendiri melihat seperti apa? Sedangkan kalau berbicara terkait dengan kendala cuaca kan ada beberapa penerbangan juga yang terkendala cuaca. Apakah ini juga berpengaruh begitu Pak? Jika memang nanti hasil investigasinya berkaca dengan beberapa kejadian seperti halnya Sriwijaya Air ataupun juga AirAsia beberapa waktu yang lalu. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah sudah ada perkembangan dari Ibu yang di Kemenhub terkait dengan proses pencarian yang dilakukan? Apakah memang ada kendala tertentu cuaca atau seperti apa? Dan juga dari pihak KNKT sendiri, apakah memang harus menunggu malam hari ini pihak Basarnas untuk menyiapkan peralatan, atau memang peralatan sudah disiapkan malam hari ini untuk bisa diterjunkan di sana, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Jadi kalau untuk cuaca kami berkoordinasi sama BMKG, kita sedang mengumpulkan semua data satelit, data observer, data weather forecasternya, terus dari briefing roomnya, semua kita lagi kumpulkan. Jadi kami akan bersama dengan BMKG untuk mengevaluasi cuaca yang terjadi saat itu seperti apa, dan juga kami nanti juga mewawancarai ada beberapa nelayan yang katanya melihat ketika pesawat jatuh, kami akan wawancarai. Tapi saya sudah dapat nomor teleponnya nelayan itu. Nah, pertanyaan kedua, saya belum bicara sama nelayannya. Tadi dari teman-teman Kepulauan Seribu memberi nomor kepada saya, katanya ada nelayan yang ngelihat. Tapi apakah benar dia ngelihat apa enggak, besok teman-teman akan mewawancarai dia. Nah, mengenai Basarnas, tupoksinya adalah pencarian dan penyelamatan. Kalau kami KNKT, tupoksinya adalah melakukan investigasi. Jadi peralatan yang kami maksud, kami persiapkan adalah dalam rangka investigasi. Tapi kalau Basarnas, sejak tadi menerima berita, mereka sudah meluncur ke sana, dan malam ini mereka juga sudah bekerja di sana untuk melakukan pencarian. Apa Mas? Kurang. Berarti menunggu titiknya ditemukan dulu, baru peralatan KNKT akan diterjunkan di sana, begitu Pak? Titiknya sudah, Pak. Sudah. Teman-teman sudah di titik tempat jatuhnya di sana. Basarnas.